Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lagi Terat MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasi maskulin ya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku untuk bantu memberi pakan kucing di jalanan. Oke. Dan juga kucing rescue yang aku rawat di rumah. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun aku ngerescue kucing. Dan alhamdulillah hasil dari kerja yang ada di YouTube. Insya Allah ini berkah buat para klien aku juga. Karena hasil kerja, uang kerjanya aku sedekahkan lagi. Dan juga untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar aku. Oke. Alright, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan percaya tarotnya 100%, tidak boleh. Ini hanya sebagai perantara saja untuk mawas diri. Oke, kita langsung lihat situasinya maskulin please. The Queen of Wands. Sorry ya guys. Alright. Okay, the Ten of Pentacles. The World. Situasi maskulin please. Ace of Swords. The Queen of Cups. Seven of Wands. Nine of Cups. Oke, aku lebih condongnya ke energi feminim ya. Karena feminim sini coba untuk fokus untuk sukseskan lagi kestabilan hidup ya dalam rumah tangga, khususnya untuk anak yang dipertahankan. Dan maskulin merindukan kamu sih sebenarnya, kangen, tapi masih tertahan ya, masih tertahan doanya dia. Kenapa? Karena ya kamunya sudah fokus dengan kebahagiaan kamu sendiri. Kamu sudah fokus dengan dunia kehidupan kamu ya, terutama untuk anak ya. Kamu sudah fokuskan itu. Dan sebagian dari feminim ini juga sudah mengendingkan, memutuskan untuk tidak komunikasi lagi ya. Dan mencoba bertahan diri ya, untuk tidak memberikan doa banyak atau doa terlalu dalam terhadap maskulin. Makanya aku ngelihatnya kayak feminim merasa dipojokkan juga sih, karena ngerasa energi spiritualnya itu ya menguras tenaga, menguras pikiran agar maskulin ini mendapatkan apa yang dia inginkan. So di sini feminim coba untuk bertahan dengan cara tujuan hidupnya dia sekarang, tujuan hidupnya feminim sekarang ya. Makanya doanya untuk ke maskulin ini agak terhalang ya.
dan maskulin ini merasa kehilangan kesuksesannya dia, kehilangan jati dirinya, kehilangan perjalanan hidupnya. Dan ini ada awakening spiritual ya. Dari pelajaran di masa lalu sebenarnya masih mengintai maskulin ya. Masih mengintai. Walaupun dia dengan orang baru, tapi merasa kesendirian. Ya. Dan dia merasa juga ya pembayaran masa lalu tuh sebenarnya sedang terjadi. Dia udah ngerasain tapi dibawa cuek aja gitu. Maskulin. Feminim nggak terlalu fokuskan ingin kembali ke kamu ya, tapi justru ingin sukseskan lagi tentang karir, tentang kebahagiaan keluarga ataupun anak, terutama dalam kestabilan hidup. Ini yang difokuskan. Dan feminim gunakan spiritual yang dimiliki untuk hal itu sekarang, bukan untuk tentang kamu ya, maskulin. Makanya kamu merasa tersisih, merasa kesepian, merasa kesendirian, terluka, kehilangan arah. Karena ini adalah kebangkitan spiritual ya di masa lalu, dan ini adalah sifat dari ya kemunafikannya kamu sendiri karena terlalu mentingin kesuksesan kamu sendiri selama ini ya. Kamu mencari keberuntungan dari energi orang untuk tujuan hidupnya kamu sendiri, untuk kesenangan kamu sendiri, bukan untuk berbagi ataupun menghargai lah ya, secara ininya mengakui kebaikan orang lain gitu ya. Maskulin ini tertahan ya keinginannya, karena feminimnya itu sudah optimistik untuk meraih kehidupan yang lebih baik, menggunakan dunia spiritualnya untuk kesuksesan di dalam dunia. Jadi nggak hanya untuk akhirat ya, tapi kesuksesannya itu untuk di dunia juga. Kenapa? Karena untuk berbagi untuk keluarga ataupun orang-orang sekitarnya kamu ya, feminim. Makanya maskulin ini merasa kehilangan arah, karena energinya sudah kamu tahan untuk diri kamu sendiri ya. Situasi maskulin. The Tower. Ya, kamu ngeblok energi spiritualnya kamu, feminim, untuk maskulin. Karena sudah dihancurkan kepercayaannya kamu dengan dia ya. Kamu sudah percaya tadinya sama maskulin. Kamu memaafkan segala perbuatan maskulin, tapi selalu dihancurkan. Kebaikannya kamu selalu dihancurkan, diberantakin ya. Dan di sini sebagian masih ada yang bertahan pun karena anak ya, karena anak. Dan sebenarnya kalau yang masih punya anak ini ya merasa terpojokkan juga ya secara energinya ya, masih terpojokkan juga secara energi. Kita lihat sebagian ada yang keblok ya untuk kembali lagi sama feminim. Keblok bisa dari orang lain, keluarga, ataupun dari dirinya feminim juga ya, karena sudah fokus dengan dunia hidupnya sendiri sekarang. Situasi maskulin.
Tuh ya, Six of Cups, Seven of Swords, sebenarnya maskulin nggak nerima kenyataan sih tentang kehancuran dari koneksi ini, ya. Oke. So, maskulin tuh nggak suka banget sebenarnya koneksi ini hancur. Tapi ya semua kan dari egonya dia ya, yang tidak jujur sama kamu, dan dia yang mengendingkan sendiri koneksi ini tanpa kejelasan, sehingga kamu merasa terpojokan, tidak ada communication, tidak ada kejelasan, tidak ada kejujuran, tidak ada niatan untuk mengendingkan dengan baik, sehingga kamu mengambil keputusan untuk meraih impian kamu sendiri. Walaupun dirimu ini sekarang merasa ya terpojokkan dengan situasi, tapi insya Allah apa yang kamu inginkan feminim ini akan terwujud. Tapi kalau untuk maskulin, I don't think so, ya. Jadi kayak kehalang gitu doa kamu buat dia. Karena di sini kamu juga sudah dihancurkan ya, secara mental, secara fisik juga sebagian, dan banyak kebohongan di koneksinya kalian, sehingga membuat feminim itu berpikir bercabang. Apakah maskulin ada orang lain? Apakah maskulin sibuk kerja? Jadi ini membuat dipojokkan ya, dibingungkan oleh maskulin untuk si feminim. Situasi maskulin. Tuh ya, Five of Wands. Tuh, The Emperor kan. Itu harapannya dia gini loh. Harapannya dia adalah walaupun kamu hancur, kamu tetap doakan dia untuk kembali sama kamu. Itu maunya dia, tapi kayaknya doa kamu juga keblok ya untuk dia. Kenapa? Karena kamu juga sudah memikirkan untuk masa depan kamu sendiri, dan kamu juga terpojokkan dengan drama ini. Jadi maunya tuh kamu yang salah, maunya si maskulin ini harapannya, ya. Dan kamu coba untuk menerima ya, menerima di blok, menerima diputuskan secara sepihak. Kamu juga menerima kenyataan kalau semuanya juga udah harus ending, ya. Yang mana ini menjadi konflik batin dalam dirimu ya feminim, terhadap ya harapan kamu, doa-doa kamu untuk bersama si maskulin. Dan si maskulin ini masih menjauhi komunikasi dengan kamu ya. Padahal dia udah jelas banget kalau kembali dengan kamu akan sukses lagi, ya. Tapi karena egonya dia dan dia merasa sombong, bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara berdoanya dia sendiri, dengan cara keangkuhannya, dia merasa memiliki jabatan, memiliki kerjaan gitu ya, secara fisik gitu. Dia nggak pentingkan tentang spiritual, itu yang ada di pikirannya dia. Dan kamu nerima spiritual kamu diblok juga oleh si maskulin ini. Kamu tahu itu. Makanya jadi bentrok ya, konflik. Karena salah satu adalah ego. Kedua dari serangan orang-orang di luar sana ya. Serangan orang-orang sekitarnya dia. Yang di luar sana yang suka dengan hubungan kalian. Ya.
Dan aku ngeliatnya memang banyak yang iri juga dari kesuksesannya hubungannya kalian, sehingga ada yang ingin mematikan energi positifnya kalian, dan di sini menghalangi ya kesuksesannya, keberkahannya hubungan kalian, karena ada yang iri juga aku ngelihatnya. So kita lihat dengan clarify-nya. Kita lihat dengan Ace Sword-nya ya. Aku mau lihat kejujuran apa sih, karena banyak banget fitnahan, banyak banget kebohongan, permainan. The Magician. Kamu merasa terpojokan juga ya dari permainan si maskulin ini, karena memanfaatkan energi spiritual kamu untuk kepentingan dia pribadi. The Magician. Tuh. Ya, sebagian ada yang kembali dengan feminim tapi penuh dengan trik permainannya. Jadi kamu sudah paham gitu loh, ngerti energinya. Makanya kamu menahan diri nih ya untuk dia berdoa tentang dia terus menerus gitu loh. Kita lihat Seven of Wands. Tuh ya, Nine of Cups, Nine of Cups. Kamu bisa berdealing dengan Scorpio, Air sign, Fire sign, Water sign juga ada. Ini semuanya ada. Kamu merasa terpojokan ya oleh maskulin. Dia sebenarnya butuh spiritualnya kamu, tapi dia sikapnya angkuh, merasa dicintai kamu, merasa dibutuhkan, sehingga ya dia memanfaatkan kebaikan kamu, ketulusannya kamu. Kamu merasa terpojokan gini. Dia berharap kamu tuh doain dia terus dengan kehidupan baru. Tapi di sini kamu juga merasa tersisih, merasa dipaksa ya. Pada akhirnya kamu berdoa untuk kehidupan baru kamu sendiri. Karena kamu merasa tidak dihargai dan selalu ada perdebatan, selalu disalahkan. Tuh, oleh maskulin. Ya, maskulin tuh pengennya kamu doain dia sukses dengan orang baru. Itu rencananya dia. Ya, tapi ini malah terhalang ya. Kita lihat dengan The Tower. The Tower ya. Kehancuran, kegagalan. Tapi ini juga sebagai kebangkitan juga. Ini menjadi konflik dalam dirinya maskulin. Dia iri dengan kemampuan kamu, terutama dalam hal spiritual. Dia nggak nyangka kamu bisa bangkit, kamu bisa optimis, kamu bisa bahkan memaafkan dia. Dia nggak nyangka banget gitu loh. Kamu kuat, kamu tegar gitu ya.
dan kamu sukseskan, buktikan ke dia gitu, bahkan ke dunia mungkin bisa ya, seluruh dunia gitu. Kamu buktikan kamu mampu gitu, bahagiakan keluarga. Ini dia merasa tersaingi sih, ya, merasa tersaingi. Dan dia memantau kamu ya, harapannya dia ingin hancurkan spiritualnya kamu. Kita lihat the Two of Swords ya. Makanya dia coba untuk ngeblok kembali ke kamu dulu. Kenapa? Karena dia nggak suka dengan power kamu, dia nggak suka dengan ya kebaikan kamu, auranya kamu, energinya kamu. Dia nggak suka gitu loh. Karena memang dia NPD gitu ya. Narsisnya lebih dalam banget gitu. Dia maunya tuh kamu cengeng, kamu nangis, ya, kamu terseduh-seduh, ya, begging dia gitu, maunya dia gitu, ngemis lah ibaratnya gitu. Tuh. Ini yang dia harapkan tuh. Dia maunya kamu ngemis dia. Kok kamu nggak nelfon-nelfon sih? Kok kamu nggak hubungin aku sih? Bla 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 gitu ya. This masculine wishing ya. Makanya dia coba untuk bikin kamu marah, emosional. Tuh. Dia pengen banget ditanya, kenapa sih kamu gak hubungin aku? Kamu selingkuh ya? Kamu ini ya? Dia senang banget karena energi itu akan menghancurkan spiritualnya kamu. Kita lihat Seven of Swords. Dia suka kalau kamu marah, dia suka kalau kamu keki, dia suka banget kalau kamu ya tunjukin kecemburuannya kamu ke dia. Karena dia merasa dibutuhkan, dia merasa diinginkan, dia merasa dicintai. Seven Swords, tuh ya. Pada akhirnya dia kecewa sendiri, dan di sini ya, aku ngelihatnya dia stalking kamu. Bahkan dia coba untuk belajar ilmu spiritual juga kayak kamu. Ya, dia kecewa sebenarnya dengan cara dia move on dari kamu. Dia kecewa dengan pilihannya, dia kecewa dengan masa lalunya. Ya, tuh. Karena dia depression dengan karmik. Stres. Nggak nyaman, dia ketakutan ya tentang karma yang harus dibayar melalui karmik orang ketiganya, dan ini membuat dia tersiksa setiap malam, nggak nyaman sebenarnya. Kita lihat Five of Wands. Tuh. Kenapa dia menjadi konflik batin ataupun ada drama lagi ya, dan ini membuat kamu terpojok karena dia berharap kamu mendoakan tentang karir dia, bla 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 bla, kehidupan barunya dia. Tapi kehalang, kamu berdoa iya, tapi kehalang. Kenapa? Karena egonya dia. Dan ini menjadi drama untuk masa depannya dia. Kenapa? Karena sulit untuk berkata jujur. Terbebani, tertekan ya. Untuk berkata jujur. Untuk meraih journey-nya pun ini sulit. Tanggung jawabnya besar. Makanya dia bingung nih. Tuh. Depression, stress. Ya, dengan orang barunya ini. Percintaannya nggak jelas. Dan dia tersiksa dengan yang namanya ketulusan. Karena diberikan kebohongan, manipulasi saja, halusinasi juga. Dan dia bermimpi kalau orang barunya ini banyak pilihannya juga, banyak targetnya. Ya, dia menyiksa diri sendiri sih. Ya, kamu mau dihancurkan oleh dia secara spiritual.
Ya, bisa dengan cara dia datang lagi ke kamu dan menghancurkan mental kamu. Ya, bisa dengan cara tidak komunikasi dengan kamu karena dia berharap kamu menghubungi dia, berharap kamu memaksa dia, begging ya, gitu. Mentors for the healing power of the analyzing of resulting from the perfectionist of in a Virgo. Sebagian dari maskulin ada yang Sun, Rising, Moon, dan Venusnya Virgo, ataupun ini bisa kamu juga. Jadi situasi maskulin ini berharap hasil healingnya dia bersama orang ketiganya ini mendapatkan hasil yang sempurna, perfect, lebih dari kamu. Tapi ternyata kan tidak semudah itu ya untuk mendapatkan kesempurnaan itu kan. Kalau untuk manusia awam kayak kita ya nggak ada gitu loh ya, kecuali nabi yang sudah dijanjikan pastinya oleh Tuhan ya, oleh Allah gitu. Freedom, associations, your cycle of friends. Dia coba untuk menyembuhkan diri dan mengambil energi itu dari teman-temannya dia. Padahal teman-temannya dia ini memberikan ikatan yang tidak baik. Karena burungnya juga hitam ya, kayak burung gagak gitu. Ya. Terus yang diinginkan oleh teman-temannya itu hanya untuk kebebasan saja gitu. In the 11th house, the nurturing of feeling caused by reactions. Ya semua ini kan balasan ya, reaction ya dari apa yang dia lakukan, ya ini yang dia dapat kembali lagi, replaying, terjawab gitu ya. Jadi dia mengikuti temennya untuk kebebasan, sehingga dia berpikir dengan temennya itu ataupun dengan orang yang dia jalani sekarang ya, mengikuti circle-nya, mungkin awalnya sebagai teman tapi akhirnya menjadi pasangan gitu ya. Ini akan mengakibatkan kebingungan sendiri dalam hidupnya si maskulin ya, karena ini adalah reaksinya dari cara dia berpandangan dan menginginkan suatu lingkungan ataupun ikatan itu harus perfect, harus sempurna. Ya pada akhirnya dia bingung sendiri. In Pisces, spiritual to ultimately experience and trusting your basic knowledge of resulting from the indecision of or about in the Pisces. And Gemini, okay. Wow. Information to explain communication about and resulting from the fluctuation of masculine. Kamu kalau mau healing tuh jangan dengan banyak temen circle-nya, karena kamu belum bisa mengontrol ya hawa nafsu, emosi, ego, sehingga gampang terpengaruh di bawah alam sadar kamu juga. Dan sebagian dari teman kamu ini juga menggunakan spiritual ya untuk mempengaruhi kamu. Pada akhirnya ini akan menjadi suatu pembelajaran sangat dalam buat kamu, karena ya kamu jadi nggak bisa milih gitu loh ya, nggak bisa memilih dari hal-hal yang baik atau yang buruk, karena kamu terlalu ingin perfect, ingin sempurna. Salah satunya jalan adalah ya kamu harus memberikan informasi secara jujur, komunikasi lagi ya dengan feminim ya, ataupun dengan orang yang kamu anggap bisa memberikan pencerahan yang baik, yang positif gitu ya. Karena itu akan menghasilkan dari apa yang kamu pikirkan, yang kamu bayangi.
Karena kan selama ini kamu mudah terpengaruh ya. Kamu dibuat bingung, pikiran kamu juga gitu. Hasilnya kamu nggak bisa milih. Dan kamu akan terperangkap dalam kegelapan, kebingungan. The Grim Reaper. The relationship is over. No second chance. Grow and transform your life. Sebagian dari feminim memang udah nggak ngasih pilihan lagi ya ke kamu ya maskulin. Ada yang bercerai juga, aku melihat energinya, dan sudah memutuskan untuk tidak kembali lagi dengan kamu. Dan ini membuat kamu mau tidak mau terpaksa harus berkembang dan mengembangkan diri kamu dan menerima suatu perubahan hidup ya. Dan kamu coba untuk mencari jalan itu dengan teman-teman kamu atau jawaban itu dari teman-teman kamu, sehingga kamu bingung kenapa sebagian dari teman kamu itu tidak mempunyai pengalaman spiritual yang memadai ataupun memiliki pandangan hidup yang positif, sehingga kamu mudah terpengaruh ya. Mirroring each other self-image, relationship reflects our wants, introspection. Ya, kamu harusnya introspeksi diri. Ya, kenapa hubungan ini bisa berakhir? Salah satunya adalah penjelasan. Kejujuran yang harus kamu terapkan. Ya. Kamu lakukan kebohongan dengan feminim, so kamu akan menerima teman ataupun orang-orang sekitar kamu ini akan membohongi kamu juga. Semua adalah refleks ya dari diri kamu ya, udah kembali lagi kepada diri kamu gitu. Lightning, sudden change and shocking news, surprise, epiphany, upheaval and transformation. Transformation. So, aku ngelihatnya memang kamu coba untuk mencari cinta abadi atau ketulusan cinta. Semua itu kembali pada diri kamu sendiri. Kalau kamu sayang dengan dirimu, so otomatis kamu harus peduli dengan dirimu dengan secara jujur. Dan kamu juga harus menghargai dirimu untuk tidak melukai orang lain agar kamu tidak terluka. Di sini akan banyak cobaan buat kamu. Mau tidak mau kamu gak bisa memilih lagi untuk lari. Dan kamu harus hadapi. Ya. Dan ini membuat kamu shock juga. Kok bisa terjadi sih sama gua gitu ya. Ini dalam pikirannya si maskulin. Ya, karena ini adalah hasil dari siklus yang kamu buat sendiri. Ya. So, aku harap ini bisa resonate. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.